Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Bapak-bapak saudara, tema yang diangkat oleh Sinode kami dalam pemberitaan kabar baik firman Tuhan pagi ini, jiwa yang tertekan berharaplah kepada Allah. Saudara-saudara, tentunya bahwa tidak sedikit orang pernah sampai kepada titik depresi atau stres yang hebat, kecewa, putus asa, hilang harapan, dan mengalami tekanan-tekanan hidup. Tidak sedikit orang mengalami hal yang demikian. Begitu juga potong yang ada di dalam gereja ini hari. Amin dong. Bapak-bapak itu kadang-kadang stres karena itu ada umur untuk kejagung goreng. Amin. Kadang-kadang dia tingkat depresi itu dia bilang harus satu botol. Amin. Nah, Bapak Yus yang amin duluan resana. Nah, hanya karena dia bilang hari-hari kalau ketemu dengan nenek sihir, siapa yang mau tahan? Itu sudah sampai pada titik stres berat. Karena itu dia bilang lebih baik keluar jalan daripada jalan keluar. Harus dua-dua. Kalau keluar jalan pulang bawa jalan keluar. Ada banyak mama-mama sampai kepada tingkat depresi yang berat. Karena dari bangun pagi sampai dengan malam dia belum sempat sisir rambut, dia sudah harus melayani suami, anak-anak rumah tangga. Amin. Ada mama-mama yang sampai begitu. Mama-mama dong itu luka dalam diam. Kita sampai sama menyangka nanti kalau begitu dia sudah berkita dulu. Hidup waktu ujian kawin. Datang dia pun gejala begini, dia pun terlalu sakit. Lu mau gimana? Terlanjur basah. Ya sudah mandi sekali toh. Amin. Stres membuat otak buntu, tertutup. Dalam banyak hal bapak saudara orang beriman sangat kompleks. Bukan hanya karena hal-hal yang kita temui yang sederhana yang tadi saya sampaikan, tetapi karena kebutuhan ekonomi dan keuangan. Ada orang stres berat kalau sudah ada doi. Amin. Benar bapak mama. Orang bilang kalau sudah ada doi hidup mau bikin apa? Karena dia hanya memfokuskan diri bagaimana cara dapat doi, dapat uang, memenuhi kebutuhan ekonominya. Sehingga ketika tidak sampai kepada titik itu, maka yang akan datang dan ditimbulkan dalam dirinya adalah stres tingkat berat. Iya. Stres dan depresi karena hal-hal finansial. Lihat orang gaya apa kau tuh harus begitu, orang ada apa kau tuh harus begitu, orang pun barang apa kau tuh harus ada begitu. Karena itu bapak-bapak saudara, kau tuh berupaya bekerja keras untuk harus memiliki hal yang sama dengan orang lain. Kalau sudah ada dan tidak dapat yang demikian, orang akan stres. Hidup senang. Mau apa saya dapat? Cepat-cepat dicari bisa dapat beta ini. Pokok pangkas sampai tulang patah-patah juga. Semua dapat. Depresi karena pekerjaan. Ada banyak orang gila di luar sana. Yang dia gila bukan karena sudah dapat jodoh konsten, tetapi karena tunggu terlalu lama pekerjaan yang jelas sudah datang. Iya. Karena itu mulai stres dan jadi gila. Tetapi hati-hati juga.
Kadang-kadang jodoh itu juga bisa bikin depresi. Amin ya? Iya. Wih, besok apa pun nih? Orang lain sudah kuning, beta masih di Januari. Bisa bikin stres. Karena usaha yang gagal, karena masa depan yang tidak benar, karena keluarga dan keretakan rumah tangga, karena komunikasi dan relasi yang tidak membawa kita kepada hal yang kita inginkan. Gagal berkali-kali, tidak berhasil, dan tertuduh dengan kesalahan diri sendiri. Semua hal itu menyebabkan orang menjadi depresi dan stres, mengalami gangguan kejiwaan. Jadi sampai kalau bilang yang gila saja yang gangguan kejiwaan. Kalau yang dia stres itu, saya sudah bilang mulai mata kok. Iya, harusnya memang sudah mulai mata kok. Karena kalau stres tingkat berat, maka itu akan merujuk kepada depresi. Ada banyak hal fatal yang orang akan bikin. Di antaranya bapak-bapak saudara orang beriman, orang akan mengalami kehilangan harapan, tidak percaya kepada diri sendiri, bahkan sampai kepada bunuh diri. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa ini kondisi kehilangan harapan. Orang mengambil keputusan fatal, tidak dapat mengendalikan dirinya. Dan hal ini muncul ketika orang mengalami hal tidak nyaman. Apa yang diharapkan bapak-bapak saudara selalu menjadi beban terbalik dari kenyataan yang kita harapkan. Bapak-bapak saudara, kondisi ini membuat orang bertanya, di manakah Tuhan? Kalau sudah sampai pada titik depresi tingkat tinggi, orang akan bertanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan terlalu jauh? Sampai orang lain Tuhan tolong dan beta sonde dapat pertolongan. Ada yang pernah sampai pada titik itu? Kita semua pernah sampai pada titik yang demikian. Merasa bahwa Tuhan terlampau teramat jauh. Tuhan sonde dekat. Beta sudah menangis sampai air mata darah. Beta sudah menangis sampai air mata kering. Tapi sampai hari ini pertolongan tidak datang. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa Mazmur pasal 42 ini merupakan nyanyian ratapan, tetapi juga memiliki nuansa pengajaran. Mazmur ini ditulis bapak-bapak saudara orang beriman oleh Bani Korah, yang sementara itu bapak-bapak saudara orang beriman mengalami depresi secara spiritual atau secara imannya kepada Tuhan. Kenapa sehingga dia mengalami depresi secara iman atau secara spiritual? Karena dia merasa bahwa dia terlalu jauh dari rumah Tuhan. Dia merasa bahwa dia terlalu jauh dari hadirat Allah. Karena itu dia mengalami kesedihan yang hebat, mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Sehingga dalam perenungan itu dia mengatakan, sebagai suatu gambaran rusa yang merindukan sungai. Kita pernah sampai ke titik itu, terlalu butuh Tuhan tapi Tuhan kita terlalu jauh. Tuhan ini kita terlalu butuh tapi Tuhan di mana? Amin. Karena itu kita merasa bahwa kita seperti rusa di padang belantara, ada di padang gurun yang hebat, mengalami kekeringan dan kehausan. Kita terlalu membutuhkan Tuhan. Kalau kita terlalu memandang Tuhan, nanti kita akan sampai kepada titik itu, bahwa ketika kita butuh Dia terasa terlalu sangat jauh. Amin. Bapak-bapak saudara orang beriman, bukan saja dia merasa bahwa Tuhan terlalu jauh, tetapi dalam gambaran ini bapak-bapak saudara, tentunya dia mengalami kegelisahan jiwa yang kering, dan dia terus berharap kepada Tuhan. Dalam kehampaan ini pemazmur begitu merindukan akan hadirat Allah. Nyanyian Mazmur ini sebagai suatu ungkapan hati dengan perasaan emosional yang sangat dalam.
seperti rusa merindukan air. Demikian juga jiwaku merindukan akan Engkau, ya Allah. Dalam bagian ini Bapak Saudara, kenapa sehingga Bani Korah menyampaikan nyanyian ini kepada Allah sebagai doa tak henti? Karena dia merasa ditinggalkan oleh Allah. Dia merasa ditinggalkan oleh Allah. Tidak hanya berbicara tentang dia haus akan Tuhan, tetapi juga dalam hal ini dia sementara ada dalam perjuangan mentalnya melawan depresi dan juga jiwa yang tertekan. Sang pemazmur ada pada titik itu. Karena itu Bapak Saudara, sang pemazmur bukan hanya mengalami suatu kekosongan secara spiritual atau secara imannya kepada Tuhan, tetapi juga rasa sakit, depresi dengan jiwanya. Bapak Saudara, tentunya bahwa gambaran ini membawa kita untuk kita merenungkan akan siapa diri kita. Bahwa sesungguhnya kita terbatas dan kita tidak berdaya. Kita membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita ada dalam tekanan-tekanan di hidup yang hebat, tetapi ketika kita mengalami hal yang biasa-biasa sekalipun, di sanalah kita selalu membutuhkan akan Tuhan. Sehingga di masa-masa yang kelam kita tidak merasa bahwa kita dibuang oleh Tuhan, tetapi kita kembali bangkit untuk kemudian mengobati luka dan mengambil keputusan-keputusan untuk mengalami kehidupan yang lebih baik. Bapak Saudara, inilah yang hendak aku ingat kata firman Tuhan ini. Sementara jiwaku gundah gulana. Dalam keadaan inilah sang pemazmur mengingat akan kasih setia Tuhan. Dia mengingat benar bahwa dalam keadaan tertekan, jiwanya terluka, dia menemukan ruang. Bukan hanya tentang iman kepada Tuhan, tetapi suatu kebangkitan diri yang baru. Terkadang kalau orang mengalami depresi, stres berat, persoalan bertubi-tubi tertumpuk, sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Ada banyak orang mengambil keputusan untuk mundur dari imannya kepada Tuhan. Amin. Ada banyak orang sudah tidak lagi percaya kepada kemakuasaan Tuhan. Ada orang menganggap remeh akan kuasa Tuhan. Ada banyak hal yang orang buat ketika dia ada di titik terendah. Ketika dia tidak mengalami akan kasih Tuhan di sana, dia merasa bahwa Tuhan benar-benar telah meninggalkan dia. Pemazmur mengajarkan kita bahwa inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan jiwa kita mengalami kekosongan, di sanalah kita mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak berkesudahan. Karena itu sang pemazmur melanjutkan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa harus tertekan? Dia mengalami kebangkitan dalam diri, bukan menyerah dengan keadaan, tetapi mengalami suatu kebangkitan dalam dirinya. Mengapa tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Ini yang dinyanyikan oleh pemazmur. Karena itu pemazmur merasa Bapak Saudara, bahwa Allah bukan hanya menunggu respon iman kita, tetapi Allah menunggu respon dan keputusan kita untuk harus bangkit. Di pembahasa dari Enoni bilang be yourself. Jadi diri sendiri. Percaya dengan diri sendiri untuk harus bangkit lagi. Tidak tenggelam dengan persoalan masalah. Tidak tenggelam dengan pergumulan-pergumulan hidup yang hebat. Tidak depresi. Tidak menjadi stres. Tetapi dalam hal yang demikian menjadi percaya dengan diri sendiri. Bukan hanya untuk memberi pendapat bagi diri, tetapi mendengar dengan diri sendiri apa yang harus dibuat untuk kembali bangkit di dalam perjalanan iman bersama Tuhan. Bapak Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan iman yang ditulis oleh Bani Korah ini merupakan suatu perjalanan iman yang sangat luar biasa. Bani Korah mengalami hal ini, mengalami depresi yang sangat hebat, stres tingkat tinggi. Karena itu dalam hal yang demikian, dia menggambarkan ini dalam Mazmur ini bagi kita.
Ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama, Bapak Mama, ingat bahwa tidak semua luka itu kelihatan. Amin. Om Justus ada pikiran? Dia sudah kasih tunjuk itu luka. Ada luka yang tidak kelihatan. Bapak Beni ada luka? Ada. Oh, karena celaka kemarin. Ada luka yang tidak kelihatan. Luka yang kelihatan itu terdapat di mama-mama. Biar segala sesuatu sudah ada, dia tetap senyum. Biar makan dan garam pun dia tetap bikin ada sajian di atas meja makan. Tapi bapak-bapak jangan tersinggung. Luka yang kelihatan itu juga ada di bapak-bapak. Biar berlumuran keringat. Pokok paka banting tulang dia tetap bilang beta pun tanggung jawab untuk keluarga. Atau ada bapak yang bilang lu lihat muka sejelas lah nih. Karena kerja pokok paka banting tulang sampai tulang retak ini untuk bosong. Soal ada yang kasih tunjuk. Setiap orang akan menunjukkan kekuatan. Ada orang yang akan terlihat kuat tetapi kenyataannya rapuh. Ada banyak orang yang depresi dan mengalami tekanan tetapi tidak terungkap karena harus terus terlihat rohani. Amin. Harus terlihat terus sabar. Harus terlihat terus sempurna. Ada orang sampai kepada titik itu, Bapak Mama. Dia harus terlihat rohani, sabar, sempurna. Karena dia harus menjadi role model atau menjadi panutan teladan kaca bagi orang lain. Amin. Satu kesaksian. Bulan Desember Bapak Mama pelayanan yang terlalu padat. Terjadi di Kota Kupang, tepatnya di gereja Ebenezer Oba. Seorang pendeta bernama Pendeta almarhum Guten Selan. Pelayanan terlalu padat Bapak Mama, dia dalam kondisi kecapean. Dalam kondisi kecapean karena hari Natal. Tetapi Bapak Mama dia diperhadapkan dengan pelayanan pemakaman orang mati. Dalam kondisi itu Bapak Mama dia harus terlihat kuat, sehat. Untuk memberikan penghiburan, keteguhan iman bagi keluarga berduka. Ketika memimpin kebaktian pemakaman Bapak Mama, dia minta di pung tempat bersandar dekat tembok. Dia dalam keadaan keletihan dan kelelahan. Tetapi karena dia pun tugas, dia harus kasih tunjuk, dia pun rohani bagus. Dia harus menjadi teladan dan sempurna di depan jemaatnya. Maka dia kasih tahu kalau dia ada sakit. Dia tetap memimpin jalannya kebaktian pemakaman. Selesai dengan khotbah Bapak Mama. Tiba-tiba almarhum jatuh. Tiba-tiba dia jatuh. Saat itu baru jemaat tahu, Dompu pendeta kelelahan, capek, dan ada sakit. Karena harus terlihat rohani, sabar, harus terlihat sempurna di depan jemaat. Apapun dia bikin, apapun dia buat. Almarhum meninggal di hari itu. Karena dia harus menunjukkan jati dirinya. Luka yang tidak kelihatan. Itu hal yang pertama. Bapak Mama, hal yang kedua. Berani jujur dengan kotong kelemahan. Jangan terlalu merasa diri kuat dan hebat. Biasanya kotong bilang, sudah tenang saya. Stop. Kita manusia. Orang menjadi tertutup dengan kondisi dirinya. Ketika dia mengalami depresi, mengalami tekanan yang hebat. Bapak saudara, dia tidak terbuka dengan orang lain. Karena ketika dia berbagi, orang mengambil kesempatan dalam kelemahan untuk menjatuhkan dirinya. Kita pernah mengalami yang demikian. Kan kita bilang, tak usah cerita. Cerita juga sebentar, nanti kalau di sini su pakai vicin, tambah di sana nanti su tambah masako, tambah bumbu-bumbu lain, maka jadilah masakan rumah makan Padang. Iya, dari kita itu hanya kuah lurus.
Kalau sudah sampai di mulut tetangga itu dia sudah sampai jadi masakan Padang. Amin. Karena itu tak usah baca cerita. Bapak mama dalam keadaan yang demikian, ingat bahwa luka yang kelihatan itu makan dalam. Gumuk-gumuk juta kuju kurus. Tapi Pak Beni bukan ya? Gumuk-gumuk juta kuju kurus. Saya bilang, wih pasti mam tuh pikiran itu. Kok bab tua hari-hari makan dalam, makan luar, makan sini sana. Karena mana kau mam tuh soal pikiran. Mam tuh begitu mah kasihan nih. Dia son biasa baca cerita. Nah sekarang kau mau bilang apa lagi? Ingat jangan simpan nona Claudia. Harus cerita. Perlu untuk menceritakan. Tetapi mencari lawan bicara yang mendukung kita. Yang menopang kita. Yang tidak kemudian mengumbar kita. Jangan cerita sambarang. Cerita di orang yang sebentar setelah selesai cerita dia bilang, Marco kotong berdoa Ini sonde, karena dilihat Ami itu tante ju tukang baca cerita, tukang bagosip. Bapak mama terutama dan nona-nona. Bagosip ini son baik. Kalau kita ada bagosip dan dia, ada cerita orang pun kelemahan, maka kita contoh sebentar bubar itu dia cerita tentang kita lain. Amin. Mulai sekarang, mulai sebentar itu bapak-bapak larang mama-mama. Stop baca cerita dan tetangga. Terkecuali kalau pada saat ibadah kaum ibu berbaca cerita. Iya. Karena kita cerita tentang orang di dia, tapi sebentar dia bukan cerita itu orang lain. Dia cerita tentang kita di orang lain. Maka susah sudah datang. Karena itu berani untuk kemudian menunjukkan dan jujur tentang kelemahan kita. Tetapi kepada orang yang tepat. Supaya ketika kita terbuka tentang kelemahan kita, kita memperoleh keberanian untuk bangkit dan percaya. Bagian ayat yang kelima dari ini bagian firman Tuhan. Bapak saudara orang beriman. Ketika sang pemazmur bilang, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimanakah aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Suatu gambaran Bapak saudara tentang keberanian sang pemazmur. Pengakuan sebagai langkah menuju kepada pemulihan. Bukan jalan-jalan di tempat. Hal yang ketiga, tidak menyerah dan putus asa. Dalam keadaan depresi dan juga mengalami tekanan. Kebanyakan orang mengalami keputusasaan. Kebanyakan orang mengalami hal menyerah dalam hal ini. Sang pemazmur berbicara kepada dirinya, bukan mendengar diri sendiri. Dia berbicara kepada dirinya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Katakan kepada diri kita untuk bangkit. Jangan sampai kita terus tertekan dalam keadaan yang demikian. Tidak menyerah kepada keadaan, tetapi berani untuk berdiri. Untuk kemudian melihat kepada hari-hari baik, kepada masa depan, kepada hal-hal baik yang Tuhan percayakan bagi kita. Hal yang keempat, Bapak saudara, memiliki kerinduan kepada Allah sebagai suatu kebutuhan yang mendasar. Kebanyakan orang menganggap dia punya kerinduan kepada Allah itu bukan karena kebutuhan mendasar, tetapi kalau pas butuh. Amin. Amin Bapak Mama. Pas butuh baru kita cari Tuhan. Kalau pas kita sonde butuh, kita senakan cari Tuhan. Amin. Kalau pas air ada baik begini orang pergi cari sawah. Amin. Orang senakan datang gereja. Kalau pasti mau hasil baik orang cari dia punya hasil. Orang sana akan cari Tuhan. Tetapi nanti kalau pas Tuhan son kasih lain, dibilang oh betul kita mesti nak ketikan kalau kita lupa buang Tuhan. Amin Bapak P3A. Bilang anggota dong jangan cari di sana, baru datang cari di sini baru di sana. Kotong cari Tuhan hanya ketika kotong butuh Tuhan. Stop. Dia harus menjadi kebutuhan mendasar dalam keadaan apapun. Jangan pas kotong susah, kotong depresi, kotong mengalami tekanan, pas kotong ada apa-apa, kotong bilang, Piko cari Tuhan. Nah cari Tuhan ini kalau yang sama kayak ini Bani Korah, berdoa dan membangkitkan diri baik. Tetapi dia bilang, soalnya kotong pergi di tempat di sana dia berdoa jitu nah. Pakai perantara orang lain. Ini Bani Korah dia bilang, mengapa engkau gelisah jiwaku?
Dia membawa dirinya secara pribadi kepada Tuhan. Karena itu sangat perlu cari bilang, itu tua kalau berdoa sekali sang. Percaya diri bahwa kau juga ada hubungan dekat dengan Tuhan. Kalau kau sangat percaya diri dan kerinduan kepada Allah, kau taruh di mana? Biar diri kita seperti rusa yang merindukan air. Kebutuhan akan Tuhan menjadi hal mendasar. Jangan bersandar kepada manusia dan dunia. Karena kepada manusia dan dunia tidak akan memberikan janji yang manis. Ingat, janji yang diberikan oleh manusia itu janji gampang lupa. Amin. Janji gampang lupa. Nanti begitu kita bilang, bisa kok. Kau tunggu ya, kau pulang, kau pikir-pikir dong. Kompromi dengan tua, kalau dia mau nah. Jadi. Nah itu kasih harapan kosong. Kan jangan berharap kepada manusia. Berharap dan bersandarlah kepada Tuhan. Milikilah kerinduan kepadanya. Karena dia akan memuaskan hasratmu dengan segala kebaikan. Yang terakhir. Ingat Bapak Saudara. Bahwa hanya karena kasih Allah saja. Kasih setia Allah saja yang dapat menolong dan menyelamatkan akan kita. Sang pemazmur menyampaikan ini pada bagian ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan derah air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya kepada siang. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Ingat bahwa hanya Allah yang memiliki kasih setia yang tidak berkesudahan. Dia menyelamatkan setiap orang yang datang kepadanya dengan kerinduan dan kehampaan. Membawa diri yang kosong kepadanya. Supaya di sana Bapak Saudara, di tengah badai kehidupan sekalipun, dia akan membawa kasih setianya dan akan menolong kita. Kasih setia Tuhan tidak berhenti. Hanya sebatas pada ketika kita membutuhkan dia. Tetapi pada keadaan-keadaan yang sulit. Ketika kita merasa bahwa kita tidak berdaya sekalipun. Di sana Tuhan ada. Sang pemazmur membawa kita untuk kita melihat bahwa kerinduan kepada Allah akan membawa kita untuk kita mengalami pemulihan. Kita mengalami pertolongan. Tetapi juga mengalami kekuatan baru di dalam dia. Mari Bapak Saudara, di minggu ini kita kembali pulang. Kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Untuk kemudian menjadi bagian sejati dalam kehidupan kita. Bahwa jiwa yang tertekan berharaplah kepada Allah. Dia yang akan menolong. Tuhan memberkati dengan firman-Nya.